dilakukan oleh OJK, catatannya mereka. Bahan presentasinya masih terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Pak Dede masih terlihat ya bahan Masih Pak, presentasi? masih. Masih ya, masih ya. Tadi Masih. sempat gangguan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari potensi digital di Indonesia ini seperti ini ya, kita melihatnya ya agak ada sesuatu yang agak quote unquote bisa aneh kali ya. Kita punya penduduk 276 juta populasi Indonesia, tapi konektivitas telepon seluler itu hampir 353, which is berarti bisa satu orang bisa punya lebih dari satu device atau mobile banking. Yang lebih itu lagi 6 jam. Jadi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet itu rata-rata adalah 6 jam, 40 menit, hampir 7 jam. Ya, aktivitas sosial medianya 139 juta. Ya, dari 183 juta pengguna internet di Indonesia, setara dengan 66% populasi Indonesia itu pengguna internet. Kemudian kita lihat pengguna mobile apps itu ada 29,1%. Kemudian nominal transaksi digital banking itu hampir 5,340 triliun. 5.340 triliun. Ya, pengguna QRIS saat ini sampai 48,90 juta pengguna QRIS ya. Jadi ini yang mungkin kalau teman-teman kemarin sempat sempat mengikuti ya kenapa sampai Trump itu Donald Trump Presiden Amerika sangat khawatir dengan pengembangan QRIS di Indonesia. Karena dampak dari pengembangan QRIS ini pihak Amerika yang biasa menggunakan Visa dan Master yang didukung oleh mereka itu hampir sangat sedikit transaksi yang terjadi dengan mereka. Sekarang semua berlari pada QRIS. Itu yang terjadi, makanya mereka sangat-sangat terganggu dengan transaksi QRIS yang terus meningkat penilai. Ini pada posisi 2023 ya, 48 juta. Dan itu terus berkembang. Nextnya kita bicara tentang Ya, Pak. perkembangan atau proyeksi transaksi digital. Kembali menurut OJK, data pertumbuhan transaksi e-commerce ya hampir 487 triliun. Perkembangan transaksi digital yang terus meningkat dan pengembangan uang elektronik ya yang terus meningkat cukup drastis. Nah, dari yang potensi pengembangan digitalisasi kemudian dengan data-data terus yang tumbuh atas transaksi berbasis digital tersebut, eh, di sisi lain overview SDM atau jumlah jumlah SDM dan infrastruktur yang dimiliki BPD ini kalau kita lihat ya, secara umum kita lihat di sebelah kiri jumlah SDM BPD itu totalnya rata-rata 2.000 pegawai. SDM-nya ya, paling tinggi itu ada yang 7.000, paling rendah dari 500, sangat tergantung pada size-nya. Kalau di tengah itu ada jumlah SDM divisi IT BPD, rata-rata itu 46 pegawai, paling banyak ada 148 pegawai, paling rendah 15 pegawai. Jadi sangat sangat sedikit sebenarnya secara umum. Jadi rata-rata itu sekitar 2,3% dari total pegawai yang mensupport total dari karyawan di PPD itu sendiri. Ini menjadi salah satu pemikiran dari OJK bahwa dari aspek jumlah pegawai, jumlah SDM di divisi IT BPD itu kalau di rata-rata 46 pegawai, kemudian saya yang experience saya biasanya banyak di area operation ya. Operation mungkin data center, kemudian yang berhubungan dengan monitoring terhadap jaringan, monitoring terhadap IPM itu bisa mungkin separuhnya dari mereka. Separuh lagi baru terkait dengan governance, terkait dengan development, terkait dengan quality assurance itu 48 jumlah yang rata-rata, tapi dari yang paling rendah ada yang masih hanya 15 pegawai. Jadi kita pikirnya ini kalau untuk bank-bank kecil, BPD yang kecil itu sangat limited, ya, sangat terbatas pada pegawai-pegawai tersebut, 15 pegawai. Kemudian kalau di internet banking, 41% BPD yang memiliki layanan internet banking, ya banyak sebenarnya. Pengguna internet banking cukup besar juga, 500 pengguna sampai 3.000 pengguna. 80% memiliki layanan mobile banking, ya. Jadi mobile banking juga cukup cukup banyak BPD. Again, di sini posisinya tahun 2023 mungkin sekarang sudah mendekati 95% BPD sudah memiliki layanan mobile banking. Pengguna mobile banking juga terus tumbuh ya 13.000 pengguna atau 2 juta pengguna, antara 13.000 sampai 2 juta pengguna. Kemudian delivery channel selain secara umum ada edisi, 70% SPD memiliki mesin edisi. Jadi ini eh, apa yang dilakukan adalah komparasi antara jumlah SDM dengan pengembangan digital yang biasanya direpresentasikan dengan pemilikan terhadap internet banking dan transaksinya
mobile banking dan delivery channel secara umum. Ya kalau saya disampaikan hampir separuh mungkin masing-masing bank itu separuh adalah untuk support internet banking, mobile banking, dan delivery channel. Nah, separuh sisanya itu harus memikirkan pengembangan dari masing-masing aplikasi ini sendiri. Mobile banking fiturnya tambah banyak. Ya pembayaran ini, pembayaran itu, upload ini, upload itu. Jadi banyak-banyak atau payment ini, payment itu tambah banyak. Jadi akhirnya memang ada keterbatasan dari sisi jumlah SDM. Ya, kalau di paling bawah penyelenggaraan TI ini 30%, 30%. Jadi dari dua area data center yang di RC itu ternyata 30% BPD menyelenggarakan sendiri data centernya. Kemudian ada 44% bekerja sama dengan PJTI, penyedia jasa TI, dan 26% menyelenggarakan secara hybrid dari sebagian-sebagian untuk data center. Yang paling banyak memang data center sudah banyak di managed service atau di outsource ke pihak ketiga. Kemudian data di RC-nya 90% BPD menyelenggarakan sendiri. Ini juga agak agak berat sebenarnya karena di RC ini kan dengan DC harus online terus lah, SLA-nya harus tinggi. Ya, kemudian 67% BPD bekerja sama dengan PJTI, ya. Sudah cukup besar, banyak kan di outsource atau di co-location dengan pihak ketiga, atau 15% BPD menyelenggarakan secara hybrid. Ada yang mereka juga jalankan sendiri.